Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan materi dari medan listrik kemarin ya. Kita sampai di flux listrik ya. Jadi dari sini kita akan menjelaskan tentang konsep flux listrik yang nantinya akan ke hukum Gauss ya. Nah, jadi kalau kita punya sebuah medan listrik yang seragam, ya, ditunjukkan pada layar ini berupa garis-garis vektor ya, dari arah kiri ke arah kanan semacam ini, dari arah semacam ini. Nah, kemudian saya punya suatu area kotak di sini ya, kotak yang berwarna coklat muda ini, di mana kotak ini punya luas permukaan A, maka saya bisa tentukan bahwasanya besarnya medan listrik pada luas permukaan A yang dicakup oleh luas permukaan A itu disebut sebagai flux listrik. Syaratnya A ini tegak lurus dengan medan listriknya. Jadi A ini tegak lurus dengan medan listriknya. Oke ya, jadi apa namanya, bisa saya tuliskan VE ya, VE sama dengan atau sebanding dengan E, besarnya medan listrik E dikalikan luas penampang. Nah, ini. Jadi ini untuk bidang yang tegak lurus medan. Jadi dari sini kita munculkan suatu konsep flux listrik berupa berapa banyaknya medan listrik yang ditangkap oleh suatu luasan A. Yang besarnya adalah perkalian dari medan listrik tersebut dikalikan dengan luas penampang dari A, dengan catatan A adalah tegak lurus dengan medan listrik tersebut. Nah, lalu bagaimana untuk flux ketika kita punya medan yang atau luas permukaan yang sembarang? Jadi seperti tadi kita masih punya medan listrik yang seragam dari kiri ke kanan begitu. Arahnya dari ditunjukkan oleh panah berwarna coklat. Nah, kemudian kita ingin menghitung flux dari medan listrik ini pada suatu permukaan yang saya letakkan sembarang, yang warnanya kotak coklat muda ini. Ya. Nah, peletakan kotak itu, peletakan permukaan itu ya, bukan kotak volume ya tadi, tapi luasan permukaan itu menyudut sebesar theta ya, menyudut sebesar theta dari apa namanya, dari normalnya ya, dari seperti gambar sebelumnya tadi, dari tegak lurus dari dengan medan listriknya. Nah, dari sini kita bisa menghitung besarnya flux itu sama dengan apa namanya, medan listrik yang kita tangkap pada area tersebut, tapi hanya pada sisi yang tegak lurus atau hanya pada proyeksi yang tegak lurus dari bidang itu tadi. Jadi intinya walaupun benda atau walaupun permukaannya tadi itu miring begini, kita tetap bisa menghitung berapa banyaknya medan listrik yang bisa dicakup oleh permukaan itu tadi. Jadi tentu saja kita seperti memproyeksikan bidang yang miring tadi menjadi bidang tegak lurus, ya, menjadi bidang tegak lurus dari medan. Dengan demikian kita menggunakan konsep proyeksi yaitu kosinus. Ya, jadi luasan A di sini tadi saya proyeksikan menjadi tegak lurus medan listrik, atau di dalam bahasa vektor bisa kita tuliskan E dot A ya, E dot A. Jadi E dan A ini tegak lurus ya, apa namanya, arahnya, tetapi normalnya sama ya. Jadi A ini normalnya berada pada arah E maksudnya. Jadi kita bisa tuliskan apa namanya, arah A itu sama dengan A dari normalnya. Oke. Nah, kemudian untuk aturan menggambar medan listrik yang sudah kita sebutkan di depan tadi, ada satu
yaitu yang nomor 3, banyaknya garis yang menembus suatu luasan atau normal terhadap garis sebanding dengan kuat medan. Ya, tadi dengan kuat medan. Nah, dari sini kita juga bisa memasukkan konsep flux. Ya. Fluxnya sebanding dengan banyaknya garis medan ini dikalikan dengan luas yang tegak lurus. Ya, banyaknya garis medan dikalikan dengan luas tegak lurus. Jadi dari sini kita bisa katakan flux itu adalah besar banyaknya garis medan yang bisa dicakup, yang bisa dilingkupi oleh suatu luas permukaan A yang harus tegak lurus terhadap medan tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan flux secara umum. Ya, kalau secara umum berarti medan listriknya tidak seragam, medan listriknya tidak homogen, dia bisa berarah sembarang. Contohnya di gambar ini ya, ini adalah medan listrik yang arahnya ke arah kiri atas gitu ya, kiri atas yang menembus luas permukaan A ini ya. Nah, kalau kita ambil di salah satu luasan kecil atau segitiga A gitu ya, luasan kecil segitiga A, maka saya bisa mendapatkan besarnya medan listrik untuk luasan kecil segitiga A ini yang bisa dicakup oleh luasan kecil A ini berupa flux tadi. Bisa kita hitung proyeksi luas permukaan terhadap medannya, atau sebaliknya proyeksi medan terhadap luas permukaan. Jadi kita menghitung E yang tegak lurus untuk tiap permukaan kecil di sini. Ya, dengan demikian kita bisa mendapatkan flux listrik di luasan kecil tadi itu sama dengan besarnya medan listrik di situ yang diarahkan atau diproyeksikan terhadap normal dari luasan segitiga A dikalikan luas permukaan. Oke ya, jadi apa namanya, medan fluxnya sama dengan besarnya E dikalikan segitiga A dikalikan kosinus sudutnya, sama seperti tadi. Nah, jadi kalau kita punya sembarang medan listrik dan kita punya sembarang luas permukaan A, maka total dari besarnya medan listrik tadi itu merupakan jumlahan, ya, merupakan jumlahan diskrit ya dari tiap-tiap flux dari tiap-tiap luasan kecil segitiga A, sehingga secara kontinu bisa kita tuliskan dalam bentuk integral flux listrik pada suatu medan listrik sembarang yang terlingkupi oleh suatu luas permukaan yang sembarang, itu sama dengan integral dari besarnya medan listrik tiap-tiap elemen A ya, didotkan atau dikalikan titik dengan elemen luas permukaan itu tadi. Oke ya, jadi perumusannya semacam ini. Yang ini adalah komponen diskritnya, kemudian yang sebelah kanan ini adalah komponen yang kontinunya. Nah, pada kasus yang lebih umum, jadi saya punya suatu permukaan balon katakanlah ya, yang warnanya biru semacam ini, balon yang warnanya biru semacam ini, saya bisa mengambil satu luasan kecil di permukaan balon, ya, segitiga A, ya, dimana segitiga A itu punya arah normalnya ke arah kanan sana ya, ke arah atas ini, yang segitiga A tadi dihitung pada permukaan suatu volume ya, katakanlah balon, suatu permukaan balon, dimana pada suatu permukaan kecil segitiga A ini tadi terlewatkan satu medan listrik namanya EI pada arah I begitu ya, yang ditunjukkan pada gambar warna coklat, di mana EI tadi memiliki sudut sebesar theta I.
untuk satu elemen I dari segitiga A luasan kecil di permukaan balon tadi ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung fraksi dari flux listrik di situ itu sama dengan besarnya medan listrik I yang arah sini tadi dikalikan dengan luas permukaannya dikalikan dengan proyeksinya atau kosinus theta I. Ya, kita bisa dapatkan persamaan seperti sebelumnya tadi, EI dot A segitiga AI. Nah, ini bisa kita tuliskan kalau bentuknya itu balon yang sembarang begitu, tentu saja dengan integral, tapi integralnya adalah integral permukaan. Jadi, integral di seluruh permukaan. Oke, ya, jadi medan listriknya bisa dari luar, bisa dari dalam bebas. Jadi di sini kita mengambil contoh satu medan listrik yang arahnya keluar. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung luas atau menghitung besarnya flux listrik dari luas permukaan tadi, itu kita bisa menggunakan persamaan terakhir ya, bisa ini atau bisa ini. Ya, intinya adalah jumlahan semua medan listrik yang terlingkupi oleh luasan kecil dA. Itu bisa ditunjukkan semacam ini ya. Integral luasan itu artinya bahwa integral harus dievaluasi di semua permukaan yang ditanyakan. Ya. Jadi kalau saya ingin mengevaluasi besarnya flux pada suatu luasan yang bentuknya misalkan saja bentuknya tabung ya, silinder begitu, maka saya harus menghitung flux pada tutup atas silinder, tutup bawah silinder, dan selubung dari silinder. Gitu ya. Nah, secara umum besarnya flux tergantung dari pola medan listrik dan kedudukan luas permukaannya. Nah, ini jelas ya. Jadi setiap segmen dari luas permukaan kecil tadi itu besarnya fraksi flux tergantung dari pola medan listrik di situ dan kedudukan luas permukaannya. Ya, karena di sini ada dot di sini ya. Oke. Dengan demikian satuan flux listrik kita dapatkan adalah Newton meter persegi per kolom. Ya, karena satuan E itu adalah Newton per kolom dan satuan A itu adalah meter persegi. Nah, ini kita bisa tunjukkan seperti di gambar ini ya. Jadi kita bisa punya balon tadi, kalau saya letakkan pada suatu medan listrik yang di sini tunjukkan pada panah-panah ini ya, dari kiri ke kanan ini, yang warnanya ungu ini, panah-panahnya ke arah kanan, maka luas permukaan volume balon tadi bisa saya bagi-bagi jadi luas-luasan kecil. Kita bisa meninjaunya, misalkan saja ada luasan yang nomor 1 kecil ini ya, itu arah medan listriknya adalah ke arah kanan. Kita ambil satu ini ya, ke arah kanan masuk begitu, dan luas arah normal dari DA di sini atau segitiga A di sini ada arahnya ke sana ya, di sudutnya adalah theta. Dan yang kedua yang di sisi bawah itu arah normalnya ke arah bawah, medan listriknya ke arah kanan. Kemudian yang nomor 3 di sisi sebelah kanan ini arah normalnya adalah ke arah kanan atas dan listriknya ke arah kanan. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, tadi ada 3 contoh ya. Yang pertama ini, jadi kalau medan listriknya itu arahnya masuk membuat sudut theta yang lebih dari 90 derajat, itu kita bisa katakan fluxnya negatif ya, fluxnya masuk negatif. Tetapi jika arah medan E itu tegak lurus dengan arah normal, medan itu tegak lurus dengan arah normalnya, ini arah normal dari segitiga A, maka medan listriknya sama dengan 0. Karena apa? Karena kosinus 90 derajat sama dengan 0 ya, karena sudutnya 90 derajat ya, ini tegak lurus, maka medannya sama dengan fluxnya sama dengan 0. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini itu karena sudutnya theta itu kurang dari 90 derajat, dengan arti
melihat bahwasanya arah dari medan E itu berada pada satu segmen dibandingkan arah dari normalnya, maka bisa kita katakan fluxnya adalah positif. Dalam kasus ini fluxnya positif, arahnya keluar dari volume. Oke ya, jadi ini perjanjiannya kira-kira semacam itu. Kalau menuju ke arah luar itu adalah positif, tapi menuju ke arah dalam itu adalah negatif. Oke. Nah, kita tinjau beberapa luasan tertutup ya. Beberapa luasan tertutup. Jadi kita asumsikan pada suatu luasan tertutup ya, luasan tertutup di sini saya punya suatu dipol ya, dipol yang ini besarnya adalah Q, yang sebelah kanan ini besarnya adalah minus 3Q. Jadi saya harus menggambarkan garis medan ya, kalau yang di sebelah kiri ini 3, yang sebelah kanan ini harusnya 9, karena besarnya dia 3 kali lipatnya dari Q, tapi arahnya negatif ya. Jadi kita bisa lihat, bisa kita gambarkan arah medannya kira-kira semacam ini ya. Nah, jadi kalau saya punya dipol semacam ini yang tidak seimbang semacam ini, kemudian saya lingkupi dengan tabung ya, dengan suatu luas permukaan tabung maya begitu ya, yang saya lingkupi begitu, itu saya bisa menghitung flux dari tabung itu tadi. Pertanyaannya berapa flux dari tabung maya tadi? Nah, kita bisa dari sini kita bisa melihat bahwasanya arah normal dari luas permukaan sisi kanan tabung itu arahnya adalah keluar. Kemudian dari sisi sebelah kiri tabung itu juga keluar. Dari selubung tabung juga arahnya keluar. Nah, jadi arah normalnya keluar semua. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwasanya medan yang keluar itu hampir tidak ada. Ya di sini mungkin ada sedikit ya, ada yang keluar sebentar terus masuk lagi. Tapi kalau dalam gambar ini tidak ditunjukkan. Medan arahnya adalah masuk saja. Medan arahnya masuk saja, masuk ke dalam tabung tadi. Jadi bisa kita katakan bahwasanya fluxnya adalah negatif. Fluxnya adalah negatif. Itu ya. Kemudian kalau saya punya suatu muatan positif tunggal di sini, saya punya suatu tabung di sini ya, suatu tabung di luar medan besarnya muatan positif ini, itu kita bisa bayangkan. Jadi untuk sisi yang sebelah dalam tabung ini ya, sisi sebelah dalam tabung ini itu kita dapatkan fluxnya negatif, yang sebelah sana ke arah kiri ini fluxnya adalah positif, yang di sebelah atas ini fluxnya adalah positif. Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwasanya flux ini adalah positif ya. Jadi seperti perjanjian sebelumnya tadi, kalau arah medan itu berlawanan arah dengan normalnya, maka kita dapatkan fluxnya adalah negatif. Kira-kira semacam itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam suatu bentuk bola. Jadi flux dari ruangan suatu bola, di mana di tengahnya itu kita kasih sebuah titik muatan. Oke ya, jadi saya punya suatu muatan yang besarnya plus Q di sini di tengah ini. Saya ingin menghitung flux dari suatu muatan itu, di mana bidang fluxnya itu berbentuk bola. Bidang fluxnya berbentuk bola. Nah, dari sini kita akan sudah masuk ke dalam Gaussian ya. Gaussian itu adalah suatu permukaan maya, Gaussian surface maksudnya, suatu permukaan maya yang bisa kita pilih sehingga kita bisa mengkaji flux dari suatu komponen medan muatan tunggal ataupun
muatan yang tidak tunggal. Oke, jadi untuk suatu muatan lokal atau muatan tunggal di sini, saya bisa memilih Gaussian surface-nya berupa ruang bulat. Jadi ruang bulat ini kalau kita ambil satu luasan kecil DA di sini ya, DAI di sini, itu bisa saya katakan bahwasanya arah normal dari luasan kecil tadi itu arahnya adalah radial terhadap Q, ya, radial terhadap Q. Nah, kemudian arah medan listriknya juga radial terhadap Q, sehingga searah ya, searah sehingga dotnya ini tidak dipakai di sini ya, tinggal dikalikan saja besarnya medan E dikalikan permukaan bolanya, ya, permukaan bola. Dan ini kita bisa mendapatkan bahwasanya flux listrik pada akibat dari sebuah titik muatan di mana kita mengambil luasan Gaussian berupa bola yang memiliki jari-jari R, ya, jari R, maka kita akan mendapatkan besarnya flux sama dengan Q per epsilon 0 atau 4 kaki, ya, 4 kaki kalikan pi, di mana 4 pi-nya ini, 4 pi-k ini itu sama dengan epsilon 0, seper epsilon 0, sorry ya. Oke, jadi ini adalah besarnya flux dari suatu muatan, sekali lagi, jadi bentuk dari suatu bentuk muatan yang berada pada jarak R, ya, pada jarak R. Nah, dari sini kita bisa lihat hasilnya bahwasanya ternyata flux ini tidak atau bukan merupakan fungsi jarak ya. Jadi bukan merupakan fungsi jarak. Jadi kita bisa katakan bahwasanya kalau saya punya suatu muatan plus Q di sini, itu besarnya flux dimanapun di luar titik, ya, di luar titik muatan Q itu besarnya adalah Q per epsilon 0, ya, positif. Kalau muatannya positif, maka fluxnya positif karena hanya merupakan fungsi Q ini saja. Jadi kalau muatannya itu saya perbesar, maka fluxnya semakin besar. Ya, luasnya saya perkecil, fluxnya semakin kecil. Itu ya. Nah, dari sini kita masuk ke suatu konsep hukum Gauss namanya. Hukum Gauss menunjukkan bahwa flux yang melingkupi sebuah titik muatan berlaku pula untuk sebuah titik muatan QC yang dilingkupinya. Jadi kalian bisa bayangkan seperti ini. Ya, saya punya suatu luas permukaan bola begitu. Kemudian saya taruh satu muatan di dalamnya, kemudian saya taruh muatan yang kedua juga di dalamnya, maka berlaku juga persamaan semacam ini ya, persamaan semacam ini. Jadi kalau saya hitung untuk tiap-tiap single muatan tadi, saya akan dapatkan QC Q per epsilon 0, Q per epsilon 0 untuk single muatan. Nah, kalau di situ saya taruh 5 muatan, ya berarti flux yang gabungan dari 5 muatan tadi itu hanya dijumlahkan saja, karena bukan merupakan fungsi jarak, hanya merupakan fungsi besarnya muatan di situ, sehingga merupakan sigma dari Q yang ada di situ. Jadi kalau saya punya Q 5 buah Q yang muatan tadi besarnya masing-masing adalah Q begitu ya, maka saya punya muatan totalnya sama dengan 5Q. Nah, dari sini, dari hukum Gauss ini kita bisa katakan bahwasanya besarnya flux dari 5 buah muatan tadi itu sama dengan 5Q dibagi epsilon 0, atau Q total dari muatan yang dilingkupi oleh Gauss, oleh surface Gauss ini, Gauss permukaan Gauss. Kira-kira semacam itu ya. Oke. Nah, kemudian dari persamaan seperti ini kita bisa punya beberapa pertanyaan. Yang pertama,
Jika medan listrik bernilai 0 di setiap titik permukaan, apakah flux listriknya juga bernilai 0? Coba kita pahami ya. Jika medan listrik bernilai 0 di setiap titik di permukaan, apakah flux listriknya juga bernilai 0? Gimana? Pertanyaan yang kedua, jika flux listriknya sama dengan 0, haruskah medan listrik tidak ada di setiap titik? Jika flux listriknya 0 di luasan tertentu, apakah ada muatan di dalamnya? Berapakah nilai flux dari gelombang di bawah ini? Kenapa? Oke ya, jadi bisa coba direnungkan dari gambar pertanyaan ini tadi, dari apa namanya, bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya dari flux ini. Oke, kemudian untuk latihan, saya punya 7 buah muatan. 7 buah muatan yang konstruksinya semacam ini. Saya baca saja. Sebuah muatan Q besar sebesar 5 mikrocoulomb yang warnanya oranye ini diletakkan di pusat kubus yang sisinya adalah L. Di mana L itu panjangnya adalah 1 meter. Kemudian ditambahkan pula 6 muatan lain dengan Q sama dengan minus 1. Konstelasinya semacam ini. Jadi ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian yang ditanyakan, berapakah medan listrik pada salah satu sisi muka kubus? Berapakah medan listrik pada salah satu sisi? Ya. Jadi dari intuisi saja, dari satu intuisi saja, saya punya suatu sistem yang simetris begitu ya. Dengan Q besar ini berada di pusat dari kubus, berada di titik pusat dari kubus, titik diagonal dari kubus, di mana gigi kecil ini melingkupinya dan simetris. Nah, jadi ditanyakan berapakah medan listrik pada salah satu muka kubus. Salah satu muka. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan persamaan Gauss sebenarnya. Solusi ini dengan persamaan flux itu tadi. Karena flux berkaitan dengan besarnya medan listrik ya di suatu titik, di suatu tempat. Ya, jadi kita bisa menghitung flux dari suatu ke-7 muatan ini tadi yang terlingkupi tadi. Kemudian karena sisi kubusnya itu sama, ada 6 sisi kubus, maka hasilnya kita bagi 6. Ya, sehingga kita dapatkan medan listrik pada satu sisi. Jawabannya semacam ini ya. Jadi besarnya flux sama dengan Q total yang dilingkupi dibagi dengan epsilon 0. Ya, tapi karena satu sisi saja, itu kita bagi 6. Oke ya. Dari sini kita bisa dapatkan, oh sorry, ini dari pertanyaan tadi bukan medan listrik ya, tapi apa namanya, flux ya, atau flux listrik pada salah satu muka. Jadi kita bisa dibagi 6. Tapi kalau pertanyaan medan listrik pun bisa ya, pertanyaan medan listrik pun bisa. Dan cuma arahnya jadi berbeda-beda di setiap sisi. Karena ini sisinya tetap simetris. Oke. Kemudian ada latihan, sebuah medan listrik dengan besar 3,5 kN per coulomb berarah sumbu X. Jadi bisa kalian bayangkan ada sebuah medan listrik pada arah sumbu X, besarnya 3,5. Hitunglah besarnya flux listrik yang melewati bidang persegi dengan lebar 0,35 meter dan panjang 0,7 meter. Dengan ketentuan bidangnya paralel dengan bidang YZ. Jadi kalian diminta untuk membayangkan ini ya. Jadi saya punya sebuah medan yang arahnya ke sana. Kemudian saya diminta untuk menghitung besarnya flux yang arahnya ZZ begini. Ini bidang ZZ. Kemudian bidang XY seperti ini.
Kemudian pada bidang sumbu Y dan normalnya menuju 40 terhadap sumbu X. Jadi begini, tetapi 40 derajat terhadap sumbu X. Nah, semacam itu bayangannya ya, kalian bisa menghitungnya. Nah, dari sini kita ingin mencoba menerapkan persamaan-persamaan Gauss tadi dari hukum Gauss yang kita punya untuk mencoba menyelesaikan atau melihat beberapa fenomena dari bentuk maupun dari berbagai macam bentuk dari konduktor. Langkah aplikasi hukum Gauss yang pertama itu kita dibebaskan untuk memilih permukaan Gauss. Ya. Jadi kita dibebaskan untuk memilih permukaan Gauss. Jadi kita diminta untuk membayangkan sebuah permukaan di mana medan listrik bernilai konstan yang diperoleh pada jarak yang sama dari muatan. Jadi syarat yang pertama itu kita diminta untuk mencari suatu luas permukaan di mana di situ tuh medan listriknya konstan. Yang pertama mungkin medan listriknya konstan yang jaraknya sama dengan besarnya muatan yang statik gitu tadi. Ya, kalau jaraknya sama mesti medannya juga sama ya. Medannya konstan. Kita milih bebas ya. Kemudian dicari permukaan di mana medan listriknya itu tegak lurus atau paralel dengan normal permukaan. Kenapa? Karena akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Jadi kalau medan listriknya itu tegak lurus dengan luasan Gauss yang kita buat, maka kita tidak kalikan. Kita tidak pusing dengan sudut cosinus, tidak pusing dengan sudut cosinus theta. Ya. Atau paralel dengan dengan medan listriknya. Kalau paralel berarti nilainya adalah 0. Ya, nilainya adalah 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentukan besarnya muatan di dalam luasan. Jadi, berapa besarnya muatan dalam luasan? Jika perlu, integral bisa dipecah, lalu hasilnya dijumlahkan. Misalkan kalau saya punya silinder semacam ini, yaitu integral luasannya itu bisa atas ditambah bawah ditambah selubung. Jadi kalau saya hitung ya, jadi luas permukaan atas ini sama dengan PR kuadrat dikalikan 2 ya, PR kuadrat dikalikan 2 atas bawah ditambah luas selubung 2 PR dan kalikan ketinggian. 2 PR itu keliling lingkaran, ketinggiannya H, jadi luas selubung ya. Nah, dan ini ada contoh muatan yang bentuknya batang ya, contoh muatan yang bentuknya batang. Yang pertama kali dari penerapan hukum Gauss ini adalah cari luasan tertutup yang paling enak, yang paling mudah. Jadi luasan tertutup yang paling nyaman di sini, karena ini adalah batang muatan bergaris, itu bentuknya silinder ya. Silinder yang titik tengahnya itu adalah muatan batang tadi, atau sumbu dari silinder tadi ya. Jadi silindernya letakkan sedemikian sehingga sumbu utamanya itu berimpit dengan muatan batang. Nah, kita akan lebih nyaman bekerja di sini karena apa? Karena dari sisi tutup dan tabung tadi relatif paralel dengan besarnya dengan arah medan, kemudian selubung tabung tadi itu tegak lurus dengan arah medan. Oke ya, jadi kita bisa menghitung fluxnya bisa dengan nyaman. Ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan dari rumus di awal tadi besarnya flux sama dengan QC per epsilon. Oke, jadi ini pandangan yang lain ya, dari pandangan yang lain dari suatu kawat tadi, kawat yang positif itu Gaussian surface-nya dipilih berbentuk tabung. Jadi dari sisi atas macam ini ya, dari sisi atas ini selubung tabungnya itu medan listriknya tegak lurus dengan permukaan dari tabung. Oke. Nah, kemudian untuk
untuk plat yang bermuatan, jadi sama, saya punya plat yang luas begitu, muatannya adalah plus Q, maka di sisi atas itu medannya ke arah atas, sisi bawah medannya ke arah bawah. Ya, jadi luasan tertutupnya kita juga bisa memilih berupa silinder ya, berupa silinder semacam ini. Ini contoh potongan silindernya. Kita hitung. Nah, dari sini namanya besarnya muatan masih sama. Besarnya adalah QC per epsilon 0. Besarnya flux masih sama. QC per epsilon 0. Ya. Nah, kemudian untuk bola bermuatan. Untuk sebuah bola, jadi dia punya sebuah bola begitu yang bermuatan. Seperti kelereng begitu ya, yang bermuatan. Bola tadi memiliki jari-jari A. Nah, dari sini dia asumsikan yang pertama, muatan tadi terdistribusi merata di dalam bola. Nah, karena merata tadi kita bisa menentukan besarnya densitas ya, berupa rho sama dengan total muatan dibandingkan dengan total volume. Pertama kali kita melihat ada dua sisi di sini. Yang pertama kita lihat di dalam bola. Dalam bola ini berarti syaratnya bahwasanya R itu harus kurang dari A. Jadi sama seperti di depan tadi, cari luasan tertutup yang benar, kemudian cari besar muatan di dalam luasan tersebut. Ya, kemudian kita gunakan persamaan flux ini. Oke ya. Dan ya di sisi luarnya juga seperti itu ya, posisi luar bola, cari luasan tertutup yang benar dan cari besar muatan di dalam luasan tersebut. Kalau di sini tentu saja kita akan mendapatkan langsung Q ya, Q besar karena totalnya sama dengan Q itu tadi. Oke. Nah, jadi dari hasil perhitungan kita bisa gambarkan grafik semacam ini ya. Jadi untuk di dalam bola, besarnya medan E itu, ini adalah jari-jarinya ya, besarnya medan E sama dengan KEQ per A pangkat 3 kali R. Kemudian di sisi luar bola, tepat pada di permukaan bola ini ke arah keluarnya, E sama dengan K dari Q per R kuadrat. Jadi grafiknya kira-kira semacam ini, grafik besarnya medan listrik.